luar biasa. Baik, demikian Dewan Juri yang terhormat, peserta ke-16 Rinawati Siagian mengusung partai P3. Kami silakan. Baik, terima kasih buat MC. Berenang-renang si anak angsa, dari kolam naik ke bata. Bapak Ki Hajar Dewantara pernah berjasa memajukan pendidikan negeri kita. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada ibunda terhormat saya yang hadir di tempat ini sebagai bentuk dukungan dan doa beliau hingga mengantarkan saya ke sini. Yang kedua, terima kasih untuk partai pengusung saya, P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan seluruh tim relawan saya, juga seluruh masyarakat Kepri khususnya. Jika kita berbicara tentang pembangunan, Kepri sudah tidak diragukan, baik dari segi infrastruktur, juga banyak lainnya. Namun, mari kita berbicara tentang pembangunan pendidikan di Kepri. Problematika pendidikan di Kepulauan Riau tidak akan pernah habis selama pendidikan masih terus berjalan. Esensi kedudukan permasalahan, memiliki kedudukan permasalahan yang berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan karakter dan komponen pendidikan tersebut. Setuju? Pertanyaan saya simpel sekali, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan Kepri menjadi kota yang bahagia? Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan yang namanya kesehatan, baik juga yang namanya pekerjaan, jika masyarakatnya tidak diberikan bekal pendidikan? Apakah warga Batam atau Kepri bisa mendapatkan pekerjaan jika tidak memiliki pendidikan? Itu permasalahan mendasar yang ada di Kepulauan Riau. Karakter Kepulauan Riau 96 adalah lautan, 4% adalah daratan. Yang menjadi permasalahan, moda transportasi yang kita miliki adalah moda transportasi laut. Ini yang membuat siswa yang ada di pesisir sulit mendapatkan yang namanya pendidikan mutu atau layak sekalipun. Permasalahan mendasar adalah tingginya kesenjangan mutu pendidikan antara kabupaten dengan kota. Setuju? Tingginya kesenjangan pembangunan sarana prasarana yang ada di kabupaten termasuk di kota. Bapak Ibu, di pesisir banyak sekali siswa yang tamat SMP. Data membuktikan 80% siswa yang ada di pesisir tidak bisa atau tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga ke tahap SMA. Karena apa? Sulitnya aksesibilitas, sulitnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga siswa yang ada di hinterland tidak dapat berkembang hingga saat ini. Visi saya adalah, andai saya menjadi kepala daerah gubernur, saya akan mengkonsentrasikan program kerja saya setahun ke depan untuk menekan kesenjangan mutu pendidikan antara kabupaten dengan kota. Itu yang menjadi visi saya. Agar visi saya terwujud, maka misi saya ada 3. Saya akan memberikan guru yang berkompeten di setiap daerah pesisir agar mutu pendidikan dapat terlaksana secara merata baik dari kabupaten hingga kota. Yang kedua, anggaran politik harus diberikan secara merata di setiap
ingat Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, kita berada di kepulauan. Mari kita dukung para siswa atau pelajar yang ada di Kepulauan Riau yang terkhusus jauh dari perkotaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Setuju? Sesuai moto daripada partai kami, Persatuan Pembangunan. Sebab itulah saya ada di sini. Untuk apa Bapak Ibu saya menjadi kepala daerah jika saya masih bermain-main terhadap yang namanya pendidikan? Sangat disayangkan sekali. Pemerintah tidak boleh yang namanya mengesampingkan pendidikan. Sebab itu adalah landasan terpenting untuk mensejahterakan bangsa termasuk daerah. Anggaran pendidikan sudah jelas 20% disubsidikan dari biaya APBD dan APBDN. Jadi andai saya menjadi wali kota, saya tidak akan pernah lalai dengan pendidikan. Kita harus tumbuh kembangkan. Pendidikan adalah citra negara. Setuju? Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya menghimbau, program saya, visi saya tidak akan pernah terlaksana jika Bapak Ibu tidak memberikan hak suara terhadap saya. Ingat, kontestasi politik atau pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan. Suara kalian adalah penentu KPRI 5 tahun ke depan. Kalian memiliki hak suara, kalian memiliki hak untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, pilih saya di nomor 16 dari Partai Persatuan Pembangunan agar pembangunan pendidikan segera terrealisasi di program pertama saya. Satu pesan saya, kita tidak akan bisa menjadi seorang dokter yang berpengalaman untuk meningkatkan kesehatan jika kita tidak memiliki pendidikan. Mungkin itu pesan dari saya terakhir. Saya Rinawati saja mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk penampilan dari sore hari ini. P3 Rinawati. Luar biasa. Nah, baik, kita berikan kesempatan kepada satu orang penanya Wah, kalian menanyakan berdua. kepada peserta dan akan dijawab oleh peserta Dalam waktu 1 1 menit menit. dari Anda berdua. Saya apes kayaknya, banyak yang bertanya. Iya, gak apa-apa, terakhir Kak. Baik. Baik, terima kasih. Mbak siapa tadi? Rinawati Siagian, Pak. Oke, Mbak Rina. Saya senang dengan Mbak Rina ini. Kalau beliau jadi karena fokus beliau di pendidikan. Memang betul. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, memang kita agak kalah selangkah dengan Singapura ya, SDM-nya. Padahal kalau kita lihat Singapura, SDA-nya mungkin tidak ada. Indonesia banyak SDA-nya, sebagai alam, tetapi SDM-nya kurang. Yang saya bertanya, apa yang salah KPI ini dengan kualitas pendidikan? Sampai saat ini kita masih melihat banyak anak-anak yang harus duduk di bangku sekolah, tetapi malah di dalam. Langkah apa yang Anda lakukan ketika Anda duduk sebagai gubernur? Terima kasih. Sebentar, waktu saya hanya 1 menit. Baik, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Di visi saya sudah jelas saya mengatakan, saya akan membangun pendidikan di Kepulauan Riau secara merata dengan mendistribusikan guru secara akademik yang berkompeten secara merata, Bapak. Di Batam sendiri banyak sekali siswa yang tidak mendapatkan bangku atau sekolah karena sistemnya yang tidak jelas. Tidak semua orang tua paham tentang nama sistem yang diutarakan di gadget, Bapak. Di Batam sendiri kendalanya hanya itu, Pak. Pemerintah daerah memiliki anggaran tetapi tidak memiliki lahan.
Harusnya pemerintah provinsi berkolaborasi bersama BP Batam untuk mewujudkan lahan dan membangun pembangunan yang namanya infrastruktur sekolah. Itu yang akan menjadi program saya ke depannya Bapak, agar tidak ada siswa yang tidak dapat bangku dan kursi. Sedih hati saya Pak ketika melihat mereka harus menumpang sekolah. Sedih sekali rasanya. Bapak, saya pernah belusukan ke Air Mas. Saya melihat langsung bagaimana mereka menyeberang pulau menggunakan piber. Saya melihat Bapak, saya tidak omong kosong. Bahkan saya meminta panitia untuk menunjukkan video saya bagaimana saya berinteraksi kepada adik-adik terlang yang menggunakan kapal. Yang menjadi masalahnya Bapak, satu, pemerintah hanya memberikan kapal tapi tidak memberikan biaya operasional untuk perbaikan kapal. Satu yang kita ingat Pak, sekolah tidak punya anggaran untuk perbaikan kapal. Itu kelalaian pemerintah sebelum saya. Semoga jawaban saya bisa memuaskan Bapak, kurang lebih saya minta maaf. Luar biasa. Mungkin lagi. Kok ada dua Pak? Izin kami bisa baik Ibu calon gubernur, terima kasih untuk kesempatan saya menyampaikan. Menurut saya apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat luar biasa. Saya tidak mengkritisi, tapi cuma mengingatkan, just for reminding. Ibu hari ini berorasi gayanya untuk calon ketua kepala dinas pendidikan provinsi Kepri atau Dewan Pendidikan Kota Batam atau anggota DPR RI Komisi 9. Jadi karena Ibu mau menjadi calon gubernur sejogjanya, aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan banyak Ibu menyampaikan satu persatu. Tapi hari ini Ibu terlalu konsentrasi untuk bidang pendidikan, dan kita doakan mudah-mudahan Ibu bisa menjadi anggota DPR RI 2024 Komisi 9. Terima kasih Bapak. Mungkin tidak perlu saya tanggapi karena tidak ada pertanyaan Bapak, hanya memberi masukan. Terima kasih Pak Ihsan. Namun saya rasa cukup jelas perhatian saya untuk pendidikan di Kepri. Berarti saya bukan kepala dinas, akan tetapi saya akan mengajak kerjasama kepala daerah dan kepala dinas untuk memajukan mutu pendidikan. Terima kasih Bapak, dengan segala hormat. Ya baik, tahan dulu. Untuk supporter juga mohon ditahan karena kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri, dan dimohon kesediaannya kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar kepada peserta terakhir. Baik, izin MC, saya ini di awal heran gitu ya, kok bisa P3 memilih saudara Rinawati Syahia. Saya heran gitu. Sebagai seorang komunikasi, saya ingin belajar gaya komunikasinya meyakinkan P3 itu seperti apa gitu, sehingga P3 bisa mengusung Anda. Itu satu ya. Tapi setelah saudari tampil berpidato, berorasi, rasa-rasanya itu membuat P3 jatuh cinta sama Anda. Iya, saya salut, saya bangga gaya retorika Anda, ya. Retoris Anda luar biasa, penuh meyakinkan, jelas apa yang disampaikan, intonasinya sangat dahsyat menurut saya. Ya, kayaknya kalau sungguh-sungguh betul tadi dari Pak Ketua Demokrat kita dari Kota Batam bisa jadi anggota DPR RI seperti itu Pak ya. Tinggal mempoles lagi performance, ya insya Allah jadi pemimpin yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan selamat, sukses, dan terus semangat untuk kebaikan Anda dan untuk sekitarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dewan Juri. Ya. Kita dengarkan lagi tanggapan dari Dewan Juri. Oh ya, siap. Sebelum saya memberikan tanggapan, silakan kepada pendukung untuk memainkan apa yang ingin dimainkan.
penampilan Saudara Rinawati Siagian pada sore hari ini di ajang spektakuler ini memberikan suasana yang sebelumnya saya sedikit agak mengantuk jadi tambah bersemangat lagi. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, saking semangatnya Anda tadi menyampaikan orasi atau menyampaikan visi dan misi. Pertama yang saya dengar, Anda ingin maju menjadi seorang gubernur. Kedua, Anda maju sebagai seorang wali kota. Terakhir, gubernur lagi. Tetapi walaupun nanti Anda tidak terpilih menjadi seorang gubernur, di dalam partisipasi kontestan ini saya berharap Anda menjadi wali kota Batam yang di dunia nyata. Berikan tepukan yang paling gemuruh untuk beliau. Saya orangnya jujur. Saya tidak suka menyimpan-nyimpan. Kalau saya bilang bagus, saya katakan bagus. Tidak, saya katakan tidak. Dari hati yang paling dalam, saya doakan Anda akan menjadi orang besar di Kepri nanti untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian. Baik, selanjutnya masih ada satu lagi juri kita yang akan Luar biasa. Lengkap komentarnya ya. Ada apa dengan Rinawati Siagian ya? Ya, Lengkap nih. baik, karena ini penampilan terakhir ya dari kontestan, saya juga ingin berkomentar. Secara umum penampilannya bagus, bersemangat, dan satu yang saya ingin berikan apresiasi adanya datangnya ibu Anda di sini. Ya, saya apresiasi sekali. Ini menggambarkan bagaimana pilkada yang sebenarnya. Karena datangnya ibu Anda, dan saya senang sekali untuk itu. Baik, itu saja komentar saya. Terima kasih. Terima kasih saya mendapat berkesempatan dikomentari oleh 3 dewan juri, dan memang ibunda saya jauh datang dari kota Medan, Pak. Jadi, memang hadir ke sini dengan impian saya bisa menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Karena saya merasakan sendiri di kampung kami itu tidak ada pendidikan yang layak. Terima kasih. Salam hormat saya buat seluruh Bapak Ibu yang ada di sini. Menang kalah bagi saya itu hal yang kesekian. Namun ketika saya berdiri di tengah Bapak yang luar biasa, saya merasa bangga. Terima kasih dan selamat sore. Luar biasa.